Saudara, senang sekali dalam Serambi Topik kali ini sudah hadir juga bersama saya Bung Zainal Arifin M. Nur, Wakil Redaktur Pelaksana sekaligus Koordinator Liputan Harian Serambi Indonesia. Tentunya untuk membahas mengenai isu-isu menarik pada hari ini. Dan kita sapa terlebih dahulu Bung Zainal, selamat pagi. Selamat pagi, Nana. Ya Bung Zainal, sejak beberapa hari yang lalu memang ada satu informasi memang yang sangat hangat kita perbincangkan hingga hari ini mungkin. Adakah informasi lanjutannya Bung mengenai hal ini terkait dengan gubernur? Tentu ya, kalau yang ini bisa jadi mungkin sampai seminggu ke depan juga belum habis yang isu ini ya. Ya kemarin heboh-heboh tentang jentik-jentik nyamuk sampai di media sosial juga heboh ya. Nah kemarin itu ada 18, kemarin kan sebelumnya diberitakan 17 pejabat ya, kemudian bertambah yang ke Jakarta itu mereka menghadap Komisi Aparatur Sipil Negara ya untuk mengadukan seperti mereka bilang sebelumnya waktu konferensi pers di Aceh, mereka ke Jakarta sudah mengadukan ke Komisi KSAN itu KASN, kemudian mereka juga datang ke Kementerian Dalam Negeri ya. Di KASN itu sendiri dari komisioner dari KASN ini katanya akan datang ke Aceh hari Rabu ya untuk menelaah atau melihat proses yang dilakukan oleh gubernur, proses mutasi yang berakibat dicopotnya 20 pejabat ini eselon 2. Apa hasil dari pertemuan dari 18 pejabat yang dicopot ini yang sudah berangkat ke Jakarta? Hasil pertemuan dengan KSN dan juga Mendagri sendiri, Bu? KSN kan sudah tadi bahwa mereka akan datang nanti ya ke sini ya. Mereka menganggap sementara hasil dari pengaduan bahwa ini memang melanggar aturan aturan perundang-undangan yang berlaku nasional. Kemudian di Kemendagri mereka ini diterima oleh Direktur 3 Otonomi Daerah. Dari dia kan ada dirjen, kemudian di bawah dirjen itu para direktur ya, Direktur 3 Otonomi Daerah. Ini dari Direktur 3 Otda ini mengatakan bahwa ini memang pelantikan ini tidak ada izin dari Mendagri. Mutasi yang dilakukan oleh Gubernur Aceh Dr. Jaini ini tidak ada izin dari Mendagri ya. Dan ini melanggar Undang-Undang nomor 10 ya, yang berlaku secara nasional yang katanya 6 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan tuh nggak boleh melakukan mutasi kecuali atas izin Mendagri. Ya, karena ini nggak ada izin, artinya ini memang ya bisa dikatakan tidak sah, walaupun dia tidak mengatakan tidak sah, tapi dia memerintahkan kepada 18 pejabat ini dan lainnya ya yang sudah dicopot dalam proses mutasi kemarin itu untuk kembali ke Aceh dan masuk kantor seperti biasa. Nah, karena ini artinya dianggap tidak ada proses mutasi. Baik, berarti dari pihak Kemendagri sendiri menganggap bahwa mutasi ini adalah ilegal seperti itu, Bung. Iya. Dan meski mereka tidak mengatakan ya bahwa seperti itu, artinya tidak ada izin dari Mendagri ya, bisa kita anggap ya tidak sah atau ilegal. Baik, tidak sah. Oke, tidak sah. Tapi kemudian ketika pihak dari Gubernur Aceh sendiri menyatakan bahwa mereka memegang kepada UUPA, seperti itu. Pegangannya adalah kepada UUPA. Seperti apa kemudian Serambi Indonesia melihat ini? Ya, artinya memang ada gap seperti itu. Ya, dualisme. Kita kan memberitakan apa yang akan terjadi. Kalau gubernur berkeras bahwa beliau memegang kepada UUPA. Kemudian kita juga pihak DPRA juga kemarin juga memberi tanggapan, menggelar konferensi pers karena ini kan seperti ada kegaduhan ya karena proses ini. DPRA mereka memang belum mempersoalkan kayak ini karena Ketua DPRA sudah meminta kepada Komisi 1 supaya menelaah ini dasar hukum yang digunakan untuk proses mutasi. Karena sebagian pengamat menganggap dalam UUPA tidak diatur secara teknis ya, secara khusus tentang proses mutasi ini apakah boleh atau tidak. Nah ini makanya DPRA harus memerintahkan ke Komisi 1 untuk mengkaji. Kalau memang UPA memang mengatur secara khusus ini, maka ya artinya sah. Tapi dianggap oleh Ketua DPRA ini menimbulkan kegaduhan di ujung masa jabatan Gubernur Zaini Abdullah dan Wakil Gubernur Muzakir Manaf ya, dan nanti akan berdampak pada terlambatnya proyek atau
terganggunya agenda-agenda yang lain. Nah, selain dari DPRA juga ada pengamat, juga kita kemarin juga menerima, masih datang terus ini kan, Tanggapan-tanggapan seperti dari tanggapan, pengamat-pengamat ya, politik. dari Pak Rustam Effendi mengatakan bahwa ini memang akan membuat proyek-proyek 2017, APBA 2017 akan terlambat lagi. Dan ini juga mengganggu agenda nasional, yaitu PENAS yang Akan dilaksanakan bulan Mei ya. bulan Mei ini ya. Itu kan dijadwalkan Presiden Jokowi hadir. Nah, ketika keadaan kacau seperti ini, bulan Mei kan tinggal 2 bulan ya, bisa dikatakan lah 2 bulan lagi bulan Mei ini. Jadi apakah siap, kalaupun kepala dinas baru ini sudah di sini, gubernur sudah melantik kepala dinas yang baru, kemudian Kemendagri juga memerintahkan kepala dinas yang sudah Dicopot dinonjolkan tadi, ya, oleh sudah gubernur, dinonjolkan. kemudian juga masuk kantor. Nah, ini Nah, seperti bagaimana? apa yang nantinya akan terjadi? Ini menarik sekali, Bung, kita Ya. melihat bahwa dari gubernur memiliki perintahnya sendiri seperti itu, kemudian dari Mendagri juga memerintahkan untuk pejabat non-job tadi untuk melakukan pekerjaannya kembali, sehingga ada 2 pejabat nantinya. Seperti apa kemudian pekerjaannya akan dilaksanakan nantinya, Bu? Ya, memang banyak sekali ide apa yang masuk ke kita ini, banyak telaahnya ya, banyak analisis yang masuk bahwa nanti akan seperti ini, bahwa nanti yang menang itu adalah yang sudah dinonjolkan, itu posisinya kuat. Yang ini posisinya lemah, yang seperti itu ya yang masuk. Tapi sebagai media kita ya memberitakan fakta-fakta yang akan terjadi. Kita juga nggak berani melihat apa yang akan terjadi nantinya ya, setelah mereka pulang. Kita akan ikuti nanti. Apakah nanti, karena ada prediksi-prediksi nanti mereka kan nggak mau kasih kunci ruangan juga ya, tidak memberikan fasilitas-fasilitas seperti mobil juga, mobil dinas. Nah, ini akan ditahan. Nah, kita akan lihat apakah nanti akan terjadi keributan di dalam proses ini. Nanti mungkin yang baru ini mau masuk, yang lama juga mau masuk, atau mungkin berbagi ruangan ya. Ya, baik, tapi tentunya informasi ini sangat menarik untuk terus kita ikuti tentunya untuk masyarakat Aceh sendiri, dan juga PR tentunya untuk pemerintah Aceh dan juga Mendagri sendiri untuk menyelesaikan masalah ini sendiri, karena juga akan berdampak kepada proyek-proyek dan juga PENAS KTNA seperti yang sudah Bung sebutkan tadi. Adakah informasi lainnya, Bu, yang kita anggap penting dan menarik untuk kita bahas di sini? Ya, itulah. Di saat ini isu ini menggelinding ketika proses-proses ini masih terjadi di dalam waktu yang sangat sempit ini ya, di akhir masa jabatan pemerintahan Zaini Abdullah. Gubernur kemarin siang sudah melaksanakan rapat dan katanya akan mengumumkan lelang proyek ya, ada 873 proyek yang akan dilelang untuk APBA 2017 ini. Iya, hari Jumat ini, Jumat lusa ya. Nah, ini juga siapa yang akan melaksanakan proyek ini, siapa kan kepala dinas yang akan yang sudah dilantikkah atau yang non-job tadi, yang seperti non-job itu? tadi. Nah, ini juga cukup menarik, kita akan lihat ini. Total proyeknya bisa mencapai 1,7 triliun yang akan menggelinding ya, dalam kalau ini berjalan normal, misalnya bisa selesai ini, sudah jelas mungkin sebagian ditandatangani oleh yang lama, sebagian yang baru, atau bagaimana kan. Ini artinya sudah berputar lagi ekonomi. Mudah-mudahan lah, kita berharap ini memang bisa selesai dan proyek ini bisa berjalan dulu, nanti baru kita PENAS juga ya, karena ini menyangkut dengan marwah Aceh juga, bahwa kita melaksanakan agenda nasional secara sukses dan baik. Ya, tentunya juga semua masyarakat Aceh mengharapkan seperti yang juga sudah disebutkan oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah, menyebutkan bahwa ingin fokus kepada tender proyek, lelang proyek yang secara bersih dilaksanakan, kemudian juga untuk menuju PENAS KTNA 2017 ini yang akan dilaksanakan di Aceh. Informasi lainnya, Bung, yang mungkin menarik untuk kita bahas. Ada satu ya, menyangkut dengan pilkada, yaitu pencoblos ganda, terdakwa pencoblos ganda di Aceh Barat ya. Darwis kemarin divonis 3 tahun penjara ya, seperti tuntutan jaksa. Juga memang disebutkan di sana bahwa tersangka pencoblos ganda ini bisa divonis 3 tahun penjara, dan itu memang divonis 3 tahun penjara dan 36 juta
ya untuk dendanya ya. Nah, ini kan sangat Darwis juga sendiri nggak menyangka akan seperti ini ya. Dia mengaku ke sidang sebelumnya dia mengaku cuma sekolah sampai kelas 3 SD ya. Jadi kemarin dalam sidang itu setelah vonis dijatuhkan dibacakan oleh hakim, sidang ditutup. Pada menangis keluarga Darwis yang hadir ini menangis karena istri Darwis ini usia kehamilannya sedang hamil 9 bulan yang menunggu hari saja, jadi nggak bisa hadir di Manila. Ini kan tiba-tiba ketika anaknya lahir, Darwisnya kan tidak bisa mendampingi. Nah, ini cukup mungkin menjadi pelajaran bagi semua pihak ya. Nah, kita kan nggak nyangka ya kalau terutama di kampung-kampung bahwa ternyata hukumannya cukup berat. Seperti Darwis bilang, dia nggak menyangka sama sekali bahwa dia mencoblos mungkin ya bisa dikatakan, tapi dia nggak mengungkapkan kenapa dia mencoblos ya. Kalau misalnya disuruh orang ya kita berharap nanti orang-orang jangan memanfaatkan orang-orang seperti ini untuk menyuruh mencoblos banyak-banyak ya untuk memenangkan dia dalam proses pilkada atau dalam proses pemilu legislatif. Ya, tapi ini juga tentunya salah satu pukulan keras untuk pihak pemerintah sendiri menuju pilkada, pastinya juga membutuhkan mungkin sosialisasi tidak hanya di kalangan atas tapi juga ke bawah, menengah ke bawah juga harus mendapatkan edukasi terkait dengan pilkada. Seperti halnya Darwis tadi sendiri kan mungkin disebutkan juga bahwa tidak mendapatkan sosialisasi dengan baik terkait dengan pilkada, seperti itu. Dan informasi lengkapnya nantinya pasti dapat Anda baca dalam Harian Serambi Indonesia, tepatnya untuk edisi hari ini. Terima kasih Bu Zainal untuk waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik, kembali ke studio.